Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tutor dan rekan mahasiswa, perkenalkan, nama saya Darmanto, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat sebagai upaya untuk melengkapi tugas 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan kode mata kuliah MSIM 4203, mata kuliah berpraktik. Baik, kita langsung ke soal. Di sini dikatakan tugas 2 adalah buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji pokok sama dengan Rp 5 juta, jika golongan B gaji pokok Rp 6.500.000 dan jika golongan C gaji pokok Rp 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lembur 32% dari gaji pokok. Dan 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lembur 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lembur 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lembur 38% dari gaji pokok. Inputnya apa? Input pada program adalah golongan dan jam lembur. Jadi ini yang diinput, golongan kemudian jam lembur. Output dari program ini adalah jumlah penghasilan, di mana jumlah penghasilan itu gaji per golongan ditambah gaji per jam lembur. Sebenarnya ini sudah saya bahas di tugas 1 kemarin ya. Jadi masih ada di Visual Studio Code saya ini ya. Inputannya adalah kayak gini. Nanti saya akan coba jelaskan satu persatu sesuai dengan pemahaman saya. Oke. Pertama di sini adalah di baris pertama ada import java util.scanner ya. Di sini berarti memiliki fungsi untuk mengimport kelas scanner dari pustaka java.util ya, java.util untuk membaca input dari pengguna ya. Dari pengguna itu dari kita, nanti yang kita input apa. Kemudian di baris keempat sampai dengan baris ke-6 itu ada untuk mendefinisikan kelas ya, ini public class, ini nama kelasnya adalah gaji karyawan. Kemudian ada metode main di sini, public static void main ya. Ini merupakan titik awal untuk eksekusi program ya, membuat objek scanner untuk membaca input ya. Ini standar dari Java itu harus ada main ininya ya, public static void main. Kemudian di baris keempat, di baris ke-9 sampai baris ke-12 itu ini meminta pengguna untuk memasukkan golongan ya. Di sini ada masukkan golongan A, B atau C.
dan jumlah jam lemburnya ya. Kemudian terus input golongan, ini buat jam lemburnya, dimana input golongan itu akan dibaca sebagai karakter ya. Input dari golongannya nanti karakter karena A, B, atau C. Kemudian untuk jam lemburnya itu integer ya, tipe data integer. Nah, kita lanjut ke baris yang ke-15. Oke. Sini seperti yang sudah disinggung dalam soal tadi, ada 3 golongan karyawan, golongan A, B, C dengan kriteria gaji masing-masing. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, setelah kita input golongannya, sini menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Ini ada golongan A dengan gaji pokoknya 5 juta, golongan B gaji pokoknya 6.500.000, dan yang terakhir golongan ketiga gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian di sini ada default. Di sini nanti jika golongannya tidak valid, artinya jika kita memasukkan golongan selain 3 ini, maka program akan menampilkan pesan dan berhenti mengeksekusi. Nanti kita coba di akhir ya. Ini ada golongan, kemudian kita lanjut scroll ke bawah. Oh ya, ini sorry. Nah, ini kan tadi jika golongan tidak valid, maka program akan menampilkan pesan dan akan berhenti mengeksekusi. Namun jika golongan itu valid, misalkan kita masukkan golongan A dengan jam lembur sekian, maka program akan dieksekusi dan kembali ke awal. Oke. Kita lanjut ke bawah. Kita ke baris 32. Di baris 32 kita tentu akan menentukan gaji lembur berdasarkan jumlah jamnya ya. Di sini ada lembur 1 jam, lembur 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari 5 jam. Presentasi gaji ini dikali dari gaji pokok ya nanti. Oke, dan yang terakhir. Oke, kita ke baris 48. Sini kita double jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. System.out.print format. Nah, formatnya jumlah penghasilan. Oke. Jadi di sini maksudnya adalah menghitung total penghasilan dengan menjumlahkan gaji pokok plus gaji lembur, yang dimana hasilnya akan ditampilkan dengan format 2 angka desimal. Oke, kita langsung menjalankan perintah dari pemrograman yang ada.
formatnya. Nah, oke, yang ini hapus saja kayaknya. Oke, sini kan outputnya adalah ada perintah suruh memasukkan golongan. Baik, saya coba memasukkan golongan B. Enter, sini kemudian perintahnya memasukkan jumlah jam lembur. Oke, itulah jam lemburnya dulu. Oke, taruhlah kita lembur 2 jam. Oke, nah jumlah penghasilannya adalah 85 juta apa? Sorry 8.580.000 rupiah. Kita coba hitung ya, kita hitung apakah sudah sesuai atau belum. Kita menggunakan kalkulator aja. Oke, kita 2 jam berarti 32% kali gaji pokok golongan B adalah 6.500.000. Sini ada hasilnya adalah 2.080.000, kemudian kita tambah dengan gaji pokoknya 6.500.000. Ya, hasilnya sama ya, 8.580.000 rupiah. Artinya algoritma ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Perintahnya adalah untuk menampilkan output ke layar jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Ya, gaji
golongan dan gaji lembur. Ini golongan B dengan jam lembur 2 jam maka akan mendapatkan 8.580.000. Ya, kita coba lagi sekali lagi. Kayaknya emang jaringan saya yang lemot ya, atau komputernya, laptopnya mungkin yang udah. Ya, saya rasa itu adalah upaya saya dalam mengerjakan tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Bila mana ada kesalahan atau kekeliruan baik tutor maupun rekan mahasiswa, silakan beri tanggapan di kolom komentar agar menjadi evaluasi saya dalam belajar ke depannya. Saya rasa sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.